Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd fa inna khairal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah. Kita lanjutkan pembahasan tentang kitab janaiz, segala sesuatu yang berkaitan dengan jenazah. Dan sekarang kita sampai ke nomor 570 kemarin ya. Sekarang hadis ke 570. Ini bab mengkafani jenazah. Kemarin juga sudah ya mengkafani jenazah. Itu disebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dikafani dengan 3 lembar. Kemudian ada lagi Abdullah bin Ubay, ya, tokoh munafik, itu dikafani oleh baju Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu sebetulnya tidak ada pengaruh. Kan ada orang yang umroh dikitu-kitu karena Ka'bah teh. Nah, si kain eta teh keur eta cenah teh keur kain kafan gitu. Itu tidak ada pengaruhnya. Nah, jahat anger we jahat akan dihisab. Ini dalilnya ini sampai muttafaq alaih itu hadis nomor 568 itu. Ya pokoknya mah ngiring syafaat gitu. Kemudian diutamakan pakaiannya yang putih, bahkan dianjurkan gitu. Pada saat itu juga ada yang merah, ada yang kuning. Bab libas kita sudah bahas ya. Tuh. Melarang baju yang kuning. Sebetulnya bukan warnanya tapi menyerupainya. Menyerupai orang kafir yang tidak boleh. Sebab baju itu atau pakaian itu menentukan orang. Gitu. Ya ciri khas. Gitu. Jadi poin bapak-bapak ngarang okoko teh katingali, wah ya jami soleh jangan gitu. Katanya. Berarti Cina katanya. Tapi enak atau dikuasai gitu, jami soleh gitu. Ngokopeah, wah cenah ya mah mereka masjid nganggo sarung, mereka masjid padahal di Bangladesh mah nu nganggo sarung teh nya nu biasa we gitu. Jadi pakaiannya begitu. Ayeuna aya nu nganggo pakaian polisi geuningan urang gebege oge urang teh. Nanti diganti lagi katanya. Tapi kalau ustaz pakai pakaian polisi itu ditewak. Sebutnya polisi gadungan, tapi kalau polisi pakai pakaian koko terhormat. Beda ya. Terhormat. Wah, cenah ya. Pi orang imaman. Soleh, jadi orang pakai pakaian batur tah. Bisa kabawa teleras. Hadis nomor 570 an Jabirin radhiyallahu anhu qala in Jabir bin Abdullah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kaffana ahadukum akhahu fayuhsin kafanahu rawahu Muslim. Dari Jabir radhiyallahu anhu ia berkata telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila seseorang dari kamu mengkafani saudaranya yang meninggal ya, hendaklah ia baguskan kafannya. Dibaguskan kafannya teh rapih gitu, ulah siga mungkus naon gitu ya.
Mata mungkus leupet aya eta na aya teknikna teh Pak. Aya nama bungkus nasi oge kitu nya aya teknikna gitu. Sebab bungkus eta teh menentukan harga Pak. Iya. Mana beli tukang dagang. Cabai anu sana anu dibungkus, sapatu anu dibungkus, sareng sapatu anu teu di tengah ngodus. Beda gitu. Jadi menentukan. Nah ini ya ulah abong kena kepada orang yang meninggal. Tetap saja harus dibaguskan. Tetapi jangan sampai saya sering itu mendengar kirang pageuh dinya gitu. Reketek bah dia reketek eta karunya itu. Deui ka diguler-guler teh teu muka. Bakatku rapi. Nah, tapi tong kitu-kitu teuing. Tapi ada juga orang yang meninggal teh geuningan nganggo anggoan yang nganggo jas teh. Nganggo jas, nganggo dasi. Tapi tidak seperti itu. Pokoknya dibungkus. Boleh dijahit, wah kirang can dijahit padahnya tidak naon. Pernah ada yang lebar berapa tuh, Bu Ibu? 1,5 meter. Tuh nya, tau pami pas 1,5 meter gitu kayaknya sampai hampir upami anu 80 mah eta teh. Iya, kadah di ieu we, kadah di kaput gitu. Tapi teu kadah ngaos saku. Da mah nyanak HP, mah nyanak artos. Saku mah anu seueur artosna oge. Ade. Jadi cenah yang saku entong. Dan kita sudah bahas itu bahwa perempuan kan lain lagi ya. Ada ini cawet teh. Ada kerudung ya, ada naon teh kita. Eta ge teu kedah di naon teh, dirempal teu kedah di kitu we. Golerkeun, tutupkeun teu kedah mau kancing deh. Hanya untuk tutup. Itu bapak-bapak harus tahu, ibu-ibu mah beda gitu. Ketika ada ya boleh. Jadi itu teh untuk menghindari naon gitu terlihat aurat. Sebab ketika digolerkeun kan tutup keneh. Tadi dinya teh pan nu kahiji teh samak ya. Kain kita mah kapas tah pelebahnya cawet aya jadinya. Jadi ketika dikitukeun teh ditutup. Jadi sudah terjaga itu. Boleh. Tapi jangan berlebih-lebihan. Tina batik tah berlebih-lebihan tah. Eta mah mayit Nusantara. Islam Nusantara itu. Hadis nomor 571. Wa anhu teh daripadanya dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qol kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yajma'u baina rajulaini fi qatla Uhudin fi saubin wahidin summa yaqulu ayyuhum aktsaru ahdan lil Qur'an fayuqaddimuhu fil lahdi walam yugassalu walam yusalla alaihim rawahu Bukhari. Dan dari Jabir radhiyallahu anhu katanya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatukan antara dua orang yang gugur syahid di perang Uhud. Yajma'u itu dikumpulkan dari hijikeun lah. Dalam satu kain. Kemudian beliau bersabda, siapa yang lebih banyak hafal Quran, nah, didahulukan. Lalu beliau mendahulukan dia dalam lahad. Jadi diurus nate yang lebih banyak baca Quran atau yang hafal. Biasa nama imam itu teh. Karena kita kan tidak tahu siapa yang lebih banyak dalam hal ini juga yang lebih banyak hafalan atau yang mengerti karena Islam. Dan mereka tidak dimandikan juga tidak disalatkan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari.
Nah ini aturan ya, aturan dalam menguburkan jenazah yang gugur di perang Uhud. Jadi kita sedikit bahas tentang Uhud. Uhud itu nama gunung atau nama pegunungan di Uhud itu. Di Madinah itu gunung besar Uhud itu. Kita sudah bahas itu. Di urang mah besar teh gunung gede. Gunung gede dan gunung agung. Kemudian pada saat itu sebetulnya begini. Pada tahun kedua itu terjadi perang Badar. Pada tahun ketiga terjadi perang Uhud. Jadi sengaja orang Quraisy nantang. Sebab pada perang Badar mereka kalah. Nantang, kata Rasulullah SAW, kita sambut mereka di Uhud. Uhud itu di belakangnya supaya di Madinah, kadituna jalan ke Mekah. Alhamdulillah. Ya, pada perang Uhud itu ada 300 orang munafik. Nah, diantaranya Abdullah bin Ubay bin Salul ya. Kemudian berangkat, kata orang munafik itu, kenaon cenah urang perang. Keun we sina batur ta itu. Itu mempengaruhi orang-orang Islam. Dan lari dari waktu perang itu termasuk dosa besar. Munteng ilu muntah jadi masalah. Ini sudah di perjalanan pulang. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu umroh ya ke Uhud, coba ada bangun, bukan di Bukit Rimahnya saja, tapi ada sebelah sini ada semacam relip gitu. Relip. Jadi ada yang, nah ini Pak Haji Rudi. Relip bagaimana orang munafik pengkawanannya, nah itu di mana itu syuhada Uhud. Yang terkena, yang terbunuh di Uhud itu siapa ya? Hamzah bin Abdul Muthalib yang dibunuh oleh Wahsy. Sengaja itu mah oleh pembunuh bayaran yang menyuruhnya siapa? Hindun Hindunnya saha? Istrinya Abu Sufyan. Abu Sufyan itu tokoh. Mengapa Hindun mengincar Hamzah? Sebab Hamzah membunuh bapaknya dan emangnya di waktu perang Uhud. Perang Badar itu. Kan perang di itu mah, Pak. Perang tanding heula, tiluan hari tetap perang Badar teh. Nah, kemudian ku Hamzah eta di paehan tah. Ali membunuh lagi yang satu tah. Jadi ti umat Islam satu orang meninggal tuh dibawa langsung ke hadapan Rasulullah tanu tiluan. Ya, itu tiluanana nu hiji mah kuduaan. Ku Ali di aclangkeun pedangna ku Hamzah sabet wah. Kedah ningali abdi ningali filmna teh. Ari maca mah teu patos eta. Filmna teh naon teh dulu terkenal teh? Ari salah. Diputar lagi lah, nggak apa-apa. Sebab itu menunjukkan heroik atau betul-betul mereka itu membela Islam teh. Nah, pada perang Uhud, nah Hamzah diincar sebab tidak ada yang mendekati Hamzah sebetulnya. Mereka juga takut ke Hamzah teh. Jadi ku Hamzah mah mun kasawang teh dikitu we jelema teh kitu teh. Makanya beliau menyendiri. Nah, dibunuh oleh Wahsy. Dibelah dadanya. Keluarkan jantungnya. Wah, itu awewe-nya di kaki itu. Tapi itu adalah jasad. Tidak merasa apa-apa jasad teh. Sehingga orang teu kuku. Atau ada orang yang diamputasi.
Ya, itu kan masih jasad kene, hanya tidak bernyawa. Tapi walaupun begitu tidak boleh. Kalau umat Islam dilarang untuk berlebihan. Ayat-ayat Qur'annya. Quran surat Al-Baqarah ayat 190. Itu teh 180 sampai 195 itu bab perang. Aya, mangga coba diawas hartosna. Supaya apa we gitu. Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu. Tetapi jangan melampaui batas. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Nah, ini jadi syarat. Siapa yang harus diperangi? Siapa? Yang harus diperangi siapa? Yang memerangi kamu. Iya, kalau tidak memerangi tidak apa-apa. Jangan itu. Orang kafir, dipayahan gitu. Tidak boleh. Kafir itu ada dua. Kafir yang menyerang, kafir yang diam. Yang diam mah biarkan saja. Kalau yang menyerang, tetapi itu jangan melewati batas. Kalau mereka sudah berhenti, ya berhenti. Dia mau supaya hayo dijijok, walang-walang gitu. Tidak ada artinya gitu. Dan perang itu dilatih oleh Rasulullah SAW. Hamzah juga pelatih itu. Dan Ali itu. Sasarannya adalah tenggorokan, leher. Walaupun pakai baju besi, kan setelah pakai baju besi pakai helm. Tah palebah eta nama ieu teh. Terpisah itu teh gitu. Itu yang jadi sasaran. Diangos ieu mah ayatna. Itu surat Muhammad. Ya. 47 ayat sabaraha tanya ieu mah da urang kali itu KDW surat ke-47 ayat 7 gitu. Ayat keempat. Ya. Maka apabila kamu bertemu dengan orang-orang yang kafir di medan perang, maka pukullah batang leher mereka. Nah, heup kadinya ada panjangnya ya. Bisa kata terusan lah. Jadi yang mematikan itu batang leher. Kalau tangannya putus mesti kena hirup. Kakinya putus mesti kena hirup. Belum kepala sudah berpisah, wah mah hirup. Karena itu batur mau tidak teratur. Kalau ini aturan dari Allah. Ya. Batang lehernya. Itu. Ulah kieu sukunah heula cenah gitu. Tong sukunah heula orang kafir gitu. Karena itu para sahabat ada yang putus tangannya, putus kakinya. Gitu. Kalau orang-orang Islam dilatih teh kadinya tah. Karena itu harus main anggar teh nyaan teh. Nobros teh kadinya. Dan diupayakan si antara helm dan baju besi teh bisa ditobros kadinya. Gitu ya. Nah, ulangi lagi coba sampai ayat yang barusan. Tolong diteraskan enggak itu. Maka apabila kamu bertemu dengan orang-orang kafir di medan perang, maka pukullah batang leher mereka. Nah, heup kadinya. Di medan perang. Kade ulah di medan wungkul. Gitu. Nah itu aturan Islam itu bagus. Jadi jangan sampai dituduh oleh orang lain Islam itu berkembang dengan perang dan pedang. Ya tapi dah ningali bendera Arab Saudi. La ilaha illallah pedang. Terus ini kan pakai eta paranti ini gas korma, tak tangkal korma luhurna oge. Tapi jangan takut. Kalau memang menyerang perang, dan itu adalah perintah dari Allah, tapi jangan melewati batas. Nah, banyak orang-orang yang gugur sebab pada satu sebetulnya perang Uhud itu sudah menang. Kata Rasulullah kepada 50 orang pemanah, kuasai bukit ini. Karena itu bukitnya Bukit Rima. Jadi ini ada pegunungan, ada bukit gitu. Kuasai bukit ini. Kepada pemanah.
Jangan kalian tinggalkan menang atau kalah. Jadi ini bukit, kalau saya bayangkan itu, ini pasukan Islam, ini orang kafir nyerang. Kalau pemanah itu kan bisa jangkauannya ya. Beda dengan tombak itu kan berat. Nah, ini kaum pemanah itu kali itu melewati kepala-kepala overhead. Ya. Kepala-kepala orang Islam mundur itu. Sudah mundur, kata pemanah teh, urang cenah eueuh gawe cicing we di dia. Sedangkan ghanimah banyak, orang kumpulkeun bukan untuk diambil, orang kumpulkeun dari eueuh gawe. Melihat hal itu, Khalid bin Walid, nah Walid itu ka Hindun teh bibi itu teh. Walid itu bapaknya terbunuh, Walid itu. Dan Walidnya sendiri terbunuh waktu perang Badar. Nah, kemudian membawa pasukan khusus Khalid bin Walid teh. Nguliwad, nah nama Nguliwad nah bahasa menikung ya. Bahasa Indonesia Pak Haji. Nah itu ya, dalam relief itu ada, kemudian itu dikuasai. Jadi umat Islam itu di tengah jadinya. Sampai 70 orang. Nah itu betul. Nyalingker mah itu sama anu selingkuh. Kalau tidak diceritakan, ai dongeng umpamanya, aduh resep wae. Ada 70 orang yang meninggal atau yang gugur, kemudian dikumpulkan. Nah, ini pakaiannya kan ada yang compang-camping, ada yang begitu. Ada yang kurang oleh Rasulullah SAW, ya asal ditutupan ya wungkul. Bahkan ada yang kakinya dekat tutupan ku rumput. Gitu. Di sana banyak itu rumput. Nah itu syuhada Uhud. Kalau melihat begitu, asakumah hanya seperti tidak dihormati, tapi memang keadaannya seperti itu. Tidak dimandikan, bahkan tidak dicuci si darahnya juga. Dan darah itu nanti kata Rasulullah akan menjadi ya saksi, minyak wangi, jadi wangi itu. Saksi. Ini nama saksi buktinya gitu. Dan tidak disolati. Mengapa tidak disolati? Buat apa disolati? Sebab mereka itu langsung masuk surga. Jadi yang masuk surga itu ada yang langsung, ada yang dihisab. Bapak-bapak mau yang mana? Mau yang langsung. Gampang, syaratnya ada tuh. Masuk neraka juga begitu. Ada yang langsung, ada yang ditanya dulu. Makanya malaikatna garalak teh. Alaiha malaikatun giladun sidadun. Saya nami sidadun teh tama. Keras, jarangkung badag, Pak. Dia orang kafir, belewar we dialungkeun. Tahana dialungkeun teh sanes ka ditu. Coba ka ditu mah ka surga. Di neraka itu di bawah, hanapun ke hanap gitu. Nah ada orang yang dihisab mah STMJ itu teh. STMJ teh naon? Iya jalan, dihisab mana yang lebih berat gitu, atau ditanya dulu gitu. Kan orang kafir mah ada yang ditanya. Pertanyaannya tahu tidak? Sudah tahu ya. Pertanyaannya tadi surat Az-Zumar. Ayat terakhir teh. Surat ke-39. Alam ya'tikum rusulun minkum yatluna 'alaikum ayati rabbikum wa yundirunakum liqa'a yaumikum hadza. Urang sunnakeun nya da raoseun ku sunna atuh. Ai baheula si laing eueuh nu ngabejaan tentang hari kiamat. Jawabna teh kantenan we aya mah abdi mah sareng ustadna kena cenah Quran aya ka masjid caket gitu. Tapi tidak beriman. Kata malaikat,
walakin haqqat kalimatul adzabi ala kafirin. Sah asup neraka. Jadi make sah heula teh. Supaya puas nanya kena oge. Kita 571 itu tidak dilakukan sekarang sebab kita tidak dalam suasana perang. Jeung iraha bade perang naon ge urang teh. Iraha bade perang teh. Hah? Ya mungkin lami keneh mungkin sakadap deui. Hanya di sini ada kalau ada misalnya ada korban ya. Korban bencana kan bergelimpangan begitu. Kemudian kita tahu coba diurus teh yang soleh heula gitu. Didahulukan teh. Sini kan itu ya. Nah, di sini para sahabat masaroleh yang membedakan itu adalah hafalan Quran. Ini saroleh ya teh, Pak. Matak perang Uhud oge, ngiring perang oge. Yang membedakan adalah hafalan Quran. Kata Rasulullah, siapa yang lebih banyak hafal Qurannya? Nah, biasanya kan para sahabat sok mengajar kepada yang lain. Ketika turun ayat Quran, nah para sahabat ada yang mendekat. Seperti Abu Hurairah pantai adama, tidak punya kerja Abu Hurairah. Makanya juga dari Rasul, kerjanya ngorek ucing. Tapi ngapalkan Al-Quran dan Al-Hadis. Nah itu didahulukan. Pami ayeuna mah saha oleh didahulukan. Ah teu soleh kabeh. Greget apa gitu. Wah, ieu cenah imam masjid ieu ketua DKM dia ngapayunkeun eta mah. Itu jadi ukuran. Tapi di sini tidak disebut solehnya sebab para sahabat itu saroleh. Ketika akan ada kafan nih, iya cenah, aduh, kapan teh kirang cenah ieu, kan ada ya. Karena bencana gitu, ini kapan kurang. Maka dahulukan orang yang soleh. Gitu. Nu ieu entong heula nu eta mah cenah saha cenah kitu. Jeger teh mah. Tapi cenah mantan. Ah kalau mantan enggak ada lain ya. Nu ieu mantan jeger, nu ieu mantan ustad, mana heula tah? Mantan mana, Bu? Mantan jeger atuh, teh mantan ustad mah kade. Hadis nomor 572. An Aliin radhiyallahu anhu qala sami'tu nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqulu la tagolu fil kafani fa innahu yuslabu sari'an rawahu Abu Daud. Dari Ali radhiyallahu anhu ia berkata, saya dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau istilah dengar itu berarti lebih mencek orang mah teu nginjem ceuli teu nginjem kade ulah disunakeun kumaha nyaeta teh biasa di bahasa Indonesia kan teh tidak di Indonesia kan gitu. Saya tidak meminjam telinga. Jadi bahasa Indonesia mah dengan mata kepala sendiri. Nah, karena itu punya uslub masing-masing bahasa Sunda. Ya sakintan eta mah ieu nu teu mais teu meulem. Cenah urang mah. Padahal sok mais teu meulem lah ibu-ibu atuh. Abdi katempuhan teu mais teu meulem. Sami itu aku mendengar Nabi SAW bersabda, janganlah kamu berlebih-lebihan pada kafan, karena itu akan lekas rusak. Mau kain kafan mah etanya nanti pasar baru teh geningan kainna teh kitu we. Ulah kan nganggo tetoro nih panas teh hawatas. Tapi kalau tidak ada ya itu aja. Kalau tidak ada. Dan di sini juga berlebih-lebihan itu tagolu itu tina goliyun itu mahal. Ya. Goliyun itu mahal. Dan bisa diartikan jangan berlebih-lebihan jika di naon gitu. Di kaput lah, dijahit gitu.
khusus dipakaikan nganggo kancing, nganggo saku tah. Yang berlebih-lebihan. Sebab itu akan hancur. Kalau yang pertama hancur itu dari bagian tubuh apa? Perut. Nah, dirinya mah sudah segala aya Pak. Segala aya daging domba, aya. Daging sapi. Ulu kutek. Dirinya teh aya teh. Tuh, aya. Karena itu kalau sakit perut yang diobati. Sebab perut sumber penyakit. Kalau kepala sakit, perut yang diobati. Kalau perut yang sakit, kaki yang direndam ku cihaneut. Saya pernah tuh ke dokter, dok, abdi teh nyeri beuteung wae jeung radieut kitu. Wah, cenah Ustaz, ka Garut jeung cenah. Gitu. Warut ka ditu. Alhamdulillah. Nganti itu kehujanan lah karena motor. Iya Pak. Tepang lisang dokter tukang tos pupus kumaha cenah Ustaz? Teu kaharti cenah. Cenah Ustaz da abdi mau sok ka dinya. Ada di sini ada akhlak yang tercela itu. Sesungguhnya yang paling jelek itu adalah perut. Jadi bagian dari Ibnu Adam itu adalah perutnya. Nah, itu tos lah apa. Nah, kemudian justru si kain kafan itu kira-kira berapa tahun itu masih ada. Kita tergantung tanahnya. Tergantung tanahnya. Karena itu kan ada yang menyatakan, wah ini kain kafannya masih utuh. Iya mah tuh dah cenah. Bukan itu. Jadi yang menentukan itu tanah. Jadi kalau tanahnya seperti di Arab Saudi itu garing. Justru ini cepat hancur. Karena itu 1 tahun sudah diangkat si jenazah itu. Sudah diangkat. Kain kafannya masih utuh justru. Diangkat, dipindahkan, tangke ke kangen jamaah haji deui. Itu di Makla itu sah. Jadi tutupnya teh ku beton, diangkat gitu. Dihijikeun jadi 1 meter, bawa we ka ditu. Itu untuk persiapan jamaah haji Indonesia. Sebab dipindahkan ke tempat yang jauh. Jadi itu malah lega Pak. Di Arabnya, di orang hadirin supaya nanti yang meninggal itu iya jadi dekat gitulah. Kalau di Madinah kan dekat di sana. Di Madinah juga sudah ditumpuk-tumpuk itu Pak. Di kita juga sudah ditumpuk. Makam di sini ieu teu mayar cenah dijikeun ka nu ieu teu mayar di sarua. Saya lihat di Kota Bandung begitu. Nah sendiri Pak ngagali teh panai kuburan ieu tara mayar cenah kitu. Nah saha tuh jan sok mayar. 50.000 setahun. Kita lanjutkan ke 573. An Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala laha law mutti qabli lagosatuki al hadis rawahu Ahmadu wa Ibnu Majah wa sahahahu Ibnu Hibban. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepadanya, jika engkau mati sebelumku, niscaya aku mandikan kamu. Hadisnya ini panjang. Yang intinya kaitan dengan jenazahnya ini. Jadi hadisnya teh Aisyah tahu bahwa Rasulullah SAW akan meninggal lebih dulu. Dengan kata-kata ini. Andaikan kamu lebih dulu mati, saya mandikan kamu. Itu tahu. Ya. Itu yang yang diperbincangkan nu diobrolkeun teh. Lain kieu mun abdi maot bapak jeung saha engke.
Ya. Dia orang masalahna kita geun kumaha bapa we cenah tuh cenah kitu hayang nyaho we cenah. Jadi rek mau teh para saya heula ari ieu mah rek mau teh saha anu bade ngaibakan gitu. Jadi boleh suami memandikan istri. Ada yang melarang, tidak sebaliknya katanya. Jadi istri tidak boleh gitu. Padahal boleh saja oleh keluarganya itu. Jadi harus keluarganya. Jangan orang lain. Kalau keluarga itu kan bisa menutup aurat. Nah di sini juga jadi dalil ya. Bahkan Aisyah Fatimah begitu kata Ali. Nah di bawah ada. 573 an Asma'a binti Umais radhiyallahu anha anna Fatimah ta ausat ayyughsilaha Aliyun rawahu Daraqutni. Asma binti Umais radhiyallahu anha berkata bahwasanya Fatimah pesan supaya Ali memandikan dia. Jadi Asma bin Umais itu orang rumah di sana gitu. Nah, siri wasiatan tak gitu ya. Kalau ini Fatimah sudah tahu akan meninggal lebih dulu. Fatimah itu. Karena itu mewasiatkan, abdi hayang ditinggal hayang diibahkan ku Ali cenah gitu. Ulah kabeh nyarahu lah cenah. Ali we hungkul. Sebab Fatimah itu diharewosan. Jadi ketika Rasulullah SAW sakit dipanggil Fatimah teh diharewosan. Kemudian nangis. Setelah nangis panggil lagi diharewosan nih. Kemudian seri. Cek Ali tanya nu aya di dinya. Naon cenah tadi ceurik aya seurik. Rasulullah sakedap dia bade pupus cenah gitu. Abdi teh sedih, aya ceurik ge. Seurik cenah. Tah genep sasih ti harita abdi bade pupus. Teu kacarioskeun Ali teh gumujeng henteuna. Dicurigaeun nya. Mun bapak bade gumujeng mah. Hah? Nah, tidak diceritakan apakah Ali itu gembira atau tidak. Yang jelas Ali itu menikah lagi dan punya anak, banyak anaknya. Di antara anaknya itu ada yang bernama Abu Bakar, yang laki-laki dinamai Umar. Karena itu ada tuduhan bahwa Ali itu membenci Abu Bakar. Tidak, anaknya itu Abu Bakar dan Umar. Nah di sini kaitan dengan jenazah. Boleh suami memandikan istri. Sebab aurat istri itu kan dalam Quran surah An-Nur ya. Ayat 31 itu banyak sekali. Tidak boleh terlihat kecuali oleh orang-orang tertentu. Dan ini porsinya beda. Mau dibaca Pak? 31 surat 24 31. Dan ini juga menunjukkan kepada siapa atau siapa saja yang boleh melihat aurat perempuan itu, atau perempuan itu harus menutup auratnya kepada ketika ada siapa. Nah, coba dilihat ini. Terakhir aja. Dan katakanlah kepada para perempuan beriman agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasan auratnya kecuali yang biasa terlihat. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya auratnya, kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki mereka, atau putra-putra saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau para perempuan sesama Islam. Nah di sini ya, jadi aurat ibu-ibu itu haram terlihat oleh wanita kafir, haram. Kan itu ada salon khusus ya. Tapi anu kafir tidak boleh, haram. Jadi ayah misalnya ada kolam renang gitu, jangan kafir. Kalau sesama muslimah, seperti di Lembang kan ada sesama muslimah bebas saja. Sanes iklan nih, terakhir. Atau hamba saya yang mereka miliki
atau para pelayan laki-laki tua yang tidak mempunyai keinginan terhadap perempuan. Tah, itu sini ngali teh geus teu hayang gitu, kitu memusikeun kitu tah. Haram utama. Biasana mah eta teh socana tos powernya mapahna tos sarampeolan, tah eta mah kengingen gitu. Terus gitu. Atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Dan janganlah mereka mengentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertobatlah kamu kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung. Ya, itulah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga ada manfaatnya dan semoga jadi ilmu yang kita pikirkan bukan orang lain yang meninggal teh, orang gitu. Tapi boleh juga disampaikan kepada yang lain. Demikianlah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahaladzim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.